Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Think Smart Podcast P0. Bersama saya di sini Lila sebagai host dan narasumber kita yaitu Ustadz Hafid di sini. Mantap. Nah, karena narasumber kita ini adalah Ustadz Hafid, yang mana pasti topik yang akan kita bahas itu adalah tentang olahraga. Tapi Ustadz Hafid, sebelum kita lanjut, boleh nggak kenalan dulu dong sama teman-teman yang lain? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid. Di sini saya sering dipanggil sebagai Ustadz Hafid. Di SMP TQ Pakaran Diponegoro ini saya mengajar PJUK. Iya, benar banget. Jadi Ustadz Hafid ini adalah salah satu guru olahraga di SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Oke, Bang Hafid. Yes. Apa benar ya? Aku tuh pernah dengar rumor ya. Sebelum kita lanjut lagi nih. Apakah Bang Hafid itu benar pemain PSIS? Hah? Jadi sebenarnya bukan PSIS yang senior ya. Jadi tahun 2000 berapa itu? Saya lupa. 2013 atau 2012 itu kalau nggak salah pernah ikut seleksi yang di PSIS junior itu. Cuma memang nggak kepilih. Ya, nggak pilih. Dan di tahun 2019 itu saya ikut program seleksi pemain magang juga di PSIS. Jadi ya memang kecintaan saya terhadap tim lokal di kota kebanggaan saya ini memang luar biasa. Jadi saya coba terus walaupun endingnya gagal. Luar biasa. Ini yang patut dicontoh teman-teman. Semangatnya tidak akan pernah pudar. Walaupun gagal, nasibnya menjadi seorang pelatih loh, bukan pemain. Bener nggak nih Bang Hafid? Betul. Jadi agak meleset dikit. Oke, tapi itu tetap luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Oke, Ustadz Hafid. Sekarang kita lanjut kali ya. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan yang nanti bisa Ustadz Hafid jawab. Harapannya ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Oke, Ustadz Hafid. Apa tuh? Oke, yang pertama nih langsung aja deh. Boleh nggak sih Bang Hafid diceritain sedikit dong tentang perjalanan Ustadz Hafid sampai menjadi guru olahraga, sekaligus mungkin sekarang bisa aktif menjadi pemain sepak bola atau mungkin pelatih nih. Oke, jadi awal mulanya mungkin dulu kenapa saya jadi guru olahraga, karena saya mengidolakan salah satu sosok guru olahraga di SD dan SMP saya. Jadi kalau dulu kan mungkin mikirnya anak-anak SMP kan enak ya guru olahraga, ngajar, bawa bola, bawa matras, habis itu seneng-seneng terus gitu kan. Dulu mikirnya kan sebagai anak kecil kayak gitu kan. Akhirnya dulu sempat terbesit keinginan pengen jadi pemain bola sebenarnya. Cuma karena ada beberapa insiden termasuk yang saya alami adalah cedera, jadi tidak memungkinkan untuk lanjut ke karir saya di sepak bola. Jadi seperti itu. Akhirnya waktu itu orang tua bilang udah daftar kuliah aja kuliah. Nah saya kembali lagi ke cerita saya di awal tadi, saya orangnya tidak pantang menyerah. Jadi saya menganggap bahwa olahraga sepak bola, khususnya sepak bola itu bagi saya adalah cinta kedua saya. Asik. Jadi seperti itu. Tetap saya pengen berkontribusi di olahraga maupun pendidikan maupun yang prestasi, terutama di sepak bola. Dengan cara apapun ya itu tadi daftar kuliah di UNES, kebetulan terima dan akhirnya memang menekuni profesi saya sebagai pelatih dan guru. Dan akhirnya ya sampai di sini. Wow, luar biasa. Cukup panjang ya perjalanan Ustadz Hafid sampai di titik ini. Berarti kalau misalnya saya mau tanya sejak kapan Ustadz Hafid itu suka dengan bola, itu pasti dari sekolah ya, Mas? Sejak dari kecil. Dari kecil ya. Enggak dari sekolah. Dari kecil. Mantap. Terus Ustadz Hafid, berarti menurut Ustadz Hafid, olahraga atau sepak bola itu tuh sepenting apa sih? Selain tadi kan bilang kalau sepak bola ya adalah cinta kedua ya. Nah, sekarang kalau olahraga sendiri seberapa penting? Olahraga seberapa penting? Tentunya untuk manusia pasti penting ya. Olahraga terutama di sepak bola. Jadi dulu sebenarnya skripsi saya sebelum mengambil
tema tentang perwasitan, dulu skripsi saya sempat riset tentang respon atau pengambilan keputusan manusia yang sering melakukan aktivitas olahraga lapangan. Sering itu berarti dia baik itu olahragawan maupun enggak ya, atau dengan orang yang tidak pernah sama sekali. Itu dulu awal mula skripsi saya mau itu, dan sudah melakukan penelitian. Jadi pertanyaannya seberapa penting, yaitu tadi olahraga penting buat kita selain menjaga kesehatan, termasuk dalam pengambilan keputusan di kehidupan keseharian. Begitu. Oke, ternyata selain sepak bola adalah kecintaan beliau, olahraga itu juga penting ya, Ustadz Kafid. Oke, untuk selanjutnya, Ustadz Kafid. Jadi saya pernah dengar nih, kalau di zaman Rasulullah itu kan ada beberapa olahraga yang disunahkan. Di antaranya itu ada berkuda, memanah, dan juga ada berenang nih, Ustadz Kafid. Nah, Ustadz Kafid bisa nggak sih kasih kita analisa sportivitas dari 3 jenis olahraga tadi itu apa ya manfaatnya selain olahraga sepak bola tadi ya? Oke, jadi ada apa tadi, berkuda, memanah dan berenang ya. Ada lagi satu sebenarnya. Apa? Bela diri atau bergulat. Rasulullah itu kan dulu sebenarnya dia ahli gulat juga. Jadi badannya Rasulullah itu kalau di hadis kan keker ya. Kalau di medan perang itu dadanya bidang, kekar, pokoknya dia ahli dalam pergulatan. Bahkan dulu ada salah satu sahabat yang bilang tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Ya, jadi ketika itu Rasulullah bilang ada orangnya di padang pasir gitu kan. Ternyata waktu bergulat yang dilawan dia ternyata Rasulullah. Gitu. Katanya waktu itu saya baca di beberapa sumber referensi seperti itu. Nah, nilai sportivitasnya apa? Tentunya dalam kehidupan keseharian manusia, terutama dalam umat muslim, seperti berkuda, memanah, berenang. Kalau kita lihat dari fungsi olahraganya, berkuda seperti halnya kita lihat berkuda itu olahraga yang menggunakan unsur bukan manusia yang benda hidup ya, yaitu kuda itu sendiri. Kalau saya menilai di sini adalah dari berkuda itu ada nilai sportivitas. Kita harus bisa menghargai dan harus bersanding dengan alam, terutama makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ya, tentunya dengan cara yang terhormat juga. Terus untuk memanah pasti kita juga udah tahu semua, Bu Lila udah tahu. Memanah itu melatih fokus, ya, untuk melatih fokus. Jadi kita sebagai manusia, umumnya pada anak-anak sekolah nih, harus fokus ketika ingin meraih sebuah mimpinya. Gitu ya. Terus untuk berenang itu kan kaitannya dengan itu ya, endurance, dengan daya tahan paru-paru dan sebagainya. Ya intinya berenang itu bisa untuk kita bisa melatih atau kita bisa tahu kontrol diri kita bisa tahu batas kita maksimal itu seberapa sih. Gitu. Jadi umumnya berkuda, memanah, berenang itu kan memang olahraga yang sering dilakukan oleh Rasulullah, termasuk bergulat. Inti dari semua itu adalah Rasulullah itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesehatan. Ya, jadi kesehatan nomor 1. Bahkan dulu saya pernah dengar Khalifah Umar bin Khattab itu pernah bilang kalau dia ketemu umat muslim yang, mohon maaf ya, ini bukannya saya nyindir yang perutnya buncit, itu nanti akan saya hukum gitu katanya, seperti itu. Sepenting itu loh kesehatan bagi Rasulullah dan sahabat. Ya, jadi mungkin sportivitas yang bisa diambil itu tadi, menjaga kesehatan dan juga melatih fokus dan mental untuk manusia pada umumnya. Mantap. Berarti olahraga yang disunahkan sama Rasulullah itu ternyata tidak semata-mata hanya disarankan, disunahkan, tapi ada efek atau ada manfaat di balik itu. Tujuannya di balik itu ya, tadi contohnya ketelitian, terus habis itu ketahanan ya, kalau tadi berenang itu ya. Berarti memang olahraga ini wajib banget ya sebagai manusia. Apalagi kan di olahraga kita ditanamkan sportivitas. Nah, apa itu? Lah, sportivitas itu kan, oh ya, aku kalah, berarti aku harus berlatih lebih nih. Jadi tidak fokus menyalahkan orang lain, kita introspeksi nih kurangnya apa. Itu yang paling penting sebenarnya bagi manusia loh ya. Itu kan kadang kita kalah, wah kita nyalahin ini, nyalahin ini. Itu bukan olahraga, maksudnya bukan seperti itu. Olahraga itu kita kalah, ya udah kita berjuang lagi, kita usaha lagi gitu kan.
Itu yang pertama. Yang kedua, sportivitas yang lain adalah menghargai perbedaan. Mungkin itu ya. Misal di bola nih kita sandingkan dengan yang itu kan, dengan pertanyaan itu kan. Bola, misal Bu Lila main bola sama teman-teman Bu Lila, atau saya sama teman-teman saya. Ada yang mohon maaf, ada yang dari orang Arab, ada yang dari orang Eropa. Itu kan perbedaan. Nah, perbedaan itu yang bisa kita selaraskan untuk meraih sebuah tujuan, yaitu kemenangan itu tadi. Gitu. Oke, sepakat nih ya. Berarti dari olahraga-olahraga tersebut, apalagi olahraga yang disunahkan, itu memang punya tujuan, punya manfaat. Tadi Ustadz Kafi juga mention kalau misalnya tujuannya itu adalah sportivitas, biar kita kalau gagal mencoba lagi. Betul. Jadi kita nggak hanya kuat secara fisik, tapi kita juga kuat secara mental. Betul ya, Ustadz ya? Betul, ya. Oke, luar biasa. Nah, Ustadz Kafi, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak olahraga khusus Ustadz Kafid yang direkomendasikan untuk perempuan khususnya? Wah, ini menarik ya. Karena saya sendiri tuh tipikal orang yang jarang olahraga nih, jujur aja nih ya Ustadz Kafid. Tapi barangkali akan atau ada tips olahraga ringan yang mudah apalagi dilakukan oleh saya sebagai perempuan dan mungkin teman-teman perempuan di luar sana. Oke, ini menarik ini ya. Jadi mungkin banyak yang berpendapat olahraga itu khusus buat cowok lah, buat cowok aja. Itu yang sering olahraga harusnya cowok nih biar kuat. Enggak. Kalau menurut saya perempuan juga harus. Tuh, perempuan juga wajib. Apalagi ketika manusia itu sudah sering yang namanya dilatih untuk berolahraga, dalam artian sini adalah menerima beban lebih. Itu nanti ketika menghadapi problem, menghadapi permasalahan dalam hal fisik atau mental di kehidupan kita itu agak mudah. Jadi olahraganya apa sih? Kalau olahraga bisa milih lah, kalau cewek kan porsinya beda ya, untuk cowok ya mungkin bisa jalan kaki setiap hari Minggu, misal Minggu pagi bisa bersepeda mungkin, atau yang di rumah punya treadmill tuh lah, treadmillan di rumah ya. Intinya olahraga itu nggak perlu yang mahal, olahraga itu nggak perlu yang berat. Wah, aku pengen kelihatan keren nih, mau pengen angkat barbel 100 kilo, nggak perlu ya, semampu kalian aja gitu. Nanti untungnya apa sih ya, itu tadi saya bilang untungnya nanti di kehidupan keseharian ya. Jadi seperti itu, karena nanti seperti yang kita udah tahu semuanya ya kan, seperti kaum Hawa itu kan nanti ketika sudah berumah tangga dan sebagainya, nanti akan menemui fase-fase di mana wah, aku kalau dulu sering olahraga ini kayak gini nih, aman nih, enteng nih. Nah, nanti nggak akan terjadi seperti itu jika kita sering olahraga gitu loh. Itu aja sih. Yang simpel-simpel aja kayak jalan kaki. Kalau sekarang renang gitu aja. Jadi rekomendasinya itu sih. Oke. Terus berarti kalau misalnya tips rekomendasi olahraga itu ya olahraga ringan ya, ringan ya, aja khususnya untuk perempuan. Karena kenapa saya tanya gini? Karena kan mungkin beberapa kasus tuh saya pernah lihat kalau misalnya push up perempuan itu tumpuannya ada di lutut, gitu. Maksudnya lebih ringan gitu loh dibandingkan laki-laki. Jadi nggak bisa disamaratakan ya Pak. Itu cowok dan cewek. Cowok harus 100 kali gitu, kalau cewek juga 100 ya. Nanti dulu kita lihat porsinya ya kan. Jadi yang penting kalau saya cewek juga harus olahraga, tapi olahraga yang ringan-ringan aja, yang have fun aja lah gitu. Oke, sip, luar biasa. Tapi kalau misalnya olahraga sebatas kayak kita ngepel atau bersihin kamar mandi, cuci baju kan meres, terus membilas mungkin dan lain-lain gitu ya, jemur dan ya semacam kegiatan-kegiatan atau aktivitas keseharian di rumah itu tuh bisa kita anggap sebagai olahraga juga nggak sih, Ustadz Kafid sebenarnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena di kehidupan kita itu aku udah olahraga apa itu nyapu, yang biasanya seperti itu ya. Maksudnya melakukan aktivitas gitu, badannya olahraga yuk, jalan-jalan yuk, jalan sehat yuk, jalan pagi yuk. Aku udah ngepel kok, kan kadang kayak gitu kan. Pak Kafid olahraga yuk, udah aku udah nyapu halaman ya. Sebenarnya beda ya, olahraga sama kayak tadi nyapu, ngepel itu kalau saya pernah diajarin dosen saya itu beda. Karena olahraga di sini definisinya adalah kita nge-push badan kita
untuk meraih sebuah goals. Contoh, push up lah. Push up itu untuk apa sih? Latih otot apa? Otot dada dan sebagainya. Nah, kalau ngepel, kalau nyapu, mencuci itu bukan olahraga. Jadi lebih ke aktivitas fisik keseharian. Jadi, sama aja, sama-sama keringetan kita, sama jalan juga keringetan, ngepel keringetan. Iya, tapi kalau kita mau tahu nih, mungkin ini teman-teman sini ada yang punya aplikasi Strava tuh. Oke. Aplikasi Strava, lari culture itu kan ya. Bahkan ada yang Strava di upload setiap habis lari itu kan. Nah, itu bisa kalian jadikan pedoman. Coba sekali-sekali dicoba aja Strava sambil nyapu. Ya. Itu daripada saya berteori berpanjang lebar kan. Itu nanti kalorinya kelihatan ya. Jogging 30 menit dengan nyapu 5 menit. Dengan nyapu 30 menit. Itu kalorinya kalau pernah saya praktekkan itu lebih banyak keluar di jogging ya, karena apa, intensitasnya lebih tinggi gitu kan. Kalau nyapu kan ya kita masih bisa nafas santai, bahkan masih bisa nyanyi ya kan, masih bisa ngobrol, bolehlah mungkin ngobrol sama adiknya. Tapi kalau jogging ya, jogging kadang kalau sudah ke pace tertentu itu udah nggak bisa ngobrol. Gitu. Jadi beda ya antara olahraga dan aktivitas keseharian. Oke, berarti itu ya teman-teman, olahraga dan aktivitas sehari-hari itu bukan termasuk atau hal yang sama. Jadi beda. Kalau olahraga sendiri kan pasti ada tujuan tertentu ya, misalnya mengencangkan otot atau kelincahan. Iya, kelincahan. Nah, tapi kalau misalkan melakukan aktivitas kegiatan rumah ya sudah sesederhana itu. Ustadz Kafid ya, hal-hal basic. Oke, Ustadz Kafid. Next question. Apa nih? Ustadz Kafid kan perjalanannya luar biasa nih, dari yang pengen jadi pemain bola sampai akhirnya ternyata belum rezekinya jadi pemain bola, terus akhirnya berkuliah sehingga sampai di titik ini menjadi seorang guru olahraga, mungkin juga menjadi pelatih sepak bola. Kira-kira apa sih tantangan terbesar Ustadz Kafid saat mengajar olahraga? Pasti kan beda-beda ya setiap angkatan, setiap orang, setiap kelas itu beda. Setiap kelas malahan. Tantangannya mungkin lebih ke itu ya. Kalau di PJOK itu biasanya anak-anak itu kan menganggap PJOK itu sebagai pelajaran hiburan. Kalau saya ambil saya ambil kesimpulan ya. Jadi terkadang saya ngajar nih. Kalau guru kan harus ada modul ajarnya gitu kan. Materi hari ini kita sepak bola. Nanti dibagi berapa baris gini, kita main passing-passingan dulu dan sebagainya. Itu biasanya karena tadi konsep awal tadi anak-anak menganggap bahwa PJOK ini adalah olahraga hiburan. Kita udah matematika, kita udah mikir nih, tahfiz kita udah ngapalin dan sebagainya. Wah, ada PJOK ini, aku mau seneng-seneng. Akhirnya ada beberapa anak yang mohon maaf, aku nggak suka bola, aku pengennya ini ya. Akhirnya ya caranya gimana? Caranya diikuti dulu materi khususnya itu, materi inti. Nanti kalau udah selesai, udah game, ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit sebelum ganti baju, kalian boleh ambil bola. Jadi memang itu tantangan yang pertama. Yang kedua, ini suhu atau cuacanya. Ya, seperti Bu Lila tahu, ya Bu Lila ini juga ternyata pemain volley. Asik, enggak ya? Ini pernah ekskul volley ya hari Sabtu ya. Bu Lila udah tahu lah. Itu radius jam 8 sampai jam 10, setengah 11 itu panasnya seperti apa. Bagi anak-anak cowok mungkin mayoritas nggak masalah, tapi bagi anak-anak cewek itu masalah besar. Betul. Mereka pasti sanggup sunscreen dan body. Jadi saya sudah terbiasa ketika mau ngajar melihat anak-anak pakai dulu itu nggak apa-apa ya, karena saya tahu cobaannya di situ. Oke. Itu aja sih antara tujuan utama siswa dan suhu di tempat saya mengajar atau cuacanya lah. Itu aja. Makanya kalau ini teman-teman Bu Lila lihat nih ya, Pak Hafid tuh di sini kalau mati lampu ini nggak kelihatan nih. Ya karena saya sudah berkutat dengan matahari. Ya, 7 hari full. Ya. Betul.
Berarti bisa disimpulkan kalau tantangan Ustadz Kafid sebagai guru olahraga itu adalah yang pertama kemauan anak ya Ustadz Kafid ya. Ekspektasinya kalau olahraga itu kegiatan santai karena mereka outdoor mau ngapain aja mikirnya gitu ya Ustadz Kafid ya, itu tantangannya. Jadi mungkin kesulitannya adalah mengarahkan mereka untuk tujuan kamu itu apa sih, poinnya apa, materi PJOK itu sebenarnya apa. Nah itu. Terus yang kedua berarti tantangannya adalah cuaca. Semarang mataharinya berapa Ustadz Kafid? 10. Luar biasa. Jadi mungkin itu adalah dua di antara banyaknya tantangan mungkin ya. Itu dua tantangan utama ya. Yang paling berat itu dua lah. Luar biasa. Paling berat. Tapi punya solusi ya Ustadz Kafid terkait hal itu? Ya pasti. Yang pertama tadi kayak motivasi siswa. Tentu anak-anak harus ikuti materi saya dulu. Habis itu, Ustaz saya boleh ambil bola voli? Boleh. Saya boleh ambil ini? Boleh. Yang penting materi ini selesai. Kamu boleh main? Boleh. Terus kalau yang masalah cuaca, nah ini kalau ditanya agak susah ya. Karena tempat berlindung kita itu kalau mau ke lapangan itu nggak ada gitu ya. Nggak ada, malahan nggak minim lagi. Bukan minim lagi. Pilihannya antara kembali ke kelas atau ke kantin. Itu yang susah. Ya. Akhirnya saya punya kebijakan. Saya punya mungkin anak-anak mayoritas tahu. Ustadz Kafid sering bilang my field my rules. Ya, jadi lapanganku aturanku. Jadi nggak boleh habis selesai PJOK langsung ke kantin. Karena ya udah kayak gini cuaca seperti ini kita harus ya terima, kita harus hadapi dengan sportif seperti tadi di awal saya bilang olahraga itu sportif. Ya toh, mau panas mau adem dihadapi. Nggak boleh kita adem aku mau olahraga, panas aku malas jangan dihadapi. Oke. Ngomong-ngomong tentang sportif nih Ustadz Kafid. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang sportivitas, kalau kita ada di dalam suatu pertandingan dan kadang kan pasti akan ada yang emosi ya Ustadz Kafid ya, atau saingan itu kan pasti jelas ada. Nah gimana ya caranya Ustadz Kafid sebagai guru, sebagai pelatih untuk menjaga sportivitas anak-anak agar sesuai dengan ajaran Islam khususnya, atau mungkin rules olahraga? Ini menarik. Sebenarnya simpel. Saya sering dampingin anak-anak futsal lomba. Biar gak terjadi seperti itu, caranya sebenarnya satu menurut saya. Tanamkan mindset bahwasanya kita harus percaya dengan teman. Ya, kita ini tim, kita harus percaya dengan teman. Misal, Bu Lila ini main bola sama Bu Nurul, sama Bu Sa'a, sama Bu Anggun. Ya, 4 orang itu harus saling percaya. Kita nggak bisa, Bu Lila aku nggak percaya sama ini, akhirnya nggak akan jadi. Jadi solusinya ya itu tadi, harus saling percaya dengan teman satu sama lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam Islam ya itu tadi, kerjasama itu akan membuahkan hasil yang positif. Kita tanamkan itu aja. Jadi ada dua ya Ustadz Kafid ya, menjaga sportivitas ya agar sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tadi kita percaya ya. Terus yang kedua, kita harus bekerja sama. Itu dua diantaranya ya teman-teman untuk menjaga sportivitas gitu. Nah Ustadz Kafid, kalau kita lihat ya, kan anak-anak sering lomba nih Ustadz Kafid, otomatis kan mereka mengalami mungkin menang ada, kalah juga ada. Ya ups and down itu kan pasti menang dan ada. Kalah di suatu pertandingan itu kan juga pasti. Tapi Ustadz Kafid punya treatment sendiri nggak sih untuk memotivasi anak-anak? Kalau ini nggak apa-apa, ini nggak masalah, ini bukan akhir gitu. Ya pasti ya. Bukan pasti lagi, sering. Ya, sering. Jadi terkadang ketika lomba lah, nggak cuma futsal ya, baik itu karate atau apa. Anak-anak terkadang ya Ustadz wajar kalau kalian kalah nangis itu wajar. Cuma saya selalu bilang ini bukan akhir dari segalanya. Jadi ya seperti yang di awal tadi, saya sendiri adalah orang yang tidak mudah menyerah dalam tujuan saya, ya toh. Makanya saya selalu tanamkan, udah nggak apa-apa. Biasanya kalau anak-anak nangis itu, ya mungkin yang anak-anak futsal itu tahu. Biasanya saya kasih motivasi, ya saya peluk, udah nggak apa-apa. Ini bukan salah kamu, ya bukan salah kita semua, ya bukan salah kamu, bukan salah teman-temanmu, enggak. Ini pembelajaran, kita harus perbaiki. Jadi kita kasih motivasi. Besok ada turnamen harus bisa. Ya, latihan. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak, latihanmu itu tabunganmu. Latihanmu, kalau kamu latihan serius, hasilnya nanti akan serius.
Tapi kalau kamu latihan bercanda, nanti hasilnya juga akan bercanda. Oke. Jadi seperti itu, saya tanamkan seperti itu. Makanya ya yang susahnya dari pelatih itu bukan mengatur strategi, tapi adalah mengatur mental anak itu tadi. Cara saya tadi selalu memotivasi baik mereka di kala senang maupun sedih. Begitu. Oke, berarti ini memang olahraga itu nggak sesederhana gerak dan berkeringat ya, Ustadz Kafid ya. Apalagi kalau misalkan kita sampai turun ke pertandingan, lomba-lomba, ada mungkin kita menghadapi kendala yaitu kekalahan ya. Bahkan menang pun bukan berarti kita sudah selesai perjuangannya, Ustadz Kafid ya. Lebih susah. Iya, justru kita harus lebih lagi dan lebih lagi. Oke, mungkin terakhir deh Ustadz Kafid, boleh nggak kira-kira kasih closing statement untuk teman-teman yang lagi nonton terkait olahraga boleh, terkait tips apapun itu tentang olahraga juga boleh, atau kasih motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang. Kalau saya simple. That's simple. Jangan pernah berhenti berproses. Itu kuncinya. Karena kalau kita boleh kok capek boleh, istirahat sebentar boleh, tapi jangan sampai berhenti. Karena kalau kita berhenti berproses, kita nggak tahu di luar sana ada ribuan saingan kita yang sedang berproses juga. Jadi pesan saya untuk teman-teman, untuk anak-anak semua, jangan berhenti berproses dan jangan bosan. Asik. Tapi saya setuju sih sama pendapat Ustadz Kafid di closing statement ini. Memang kita jangan berhenti berproses karena kita nggak akan pernah tahu ya Ustadz Kafid di titik mana kita sudah dikatakan berhasil, di titik mana kita sudah dikatakan cukup. Jadi memang manusia itu harus berproses, belajar, selalu belajar. Betul. Oke, Ustadz Kafid, sudah tidak terasa ya, sudah selesai nih bincang-bincang kita pada hari ini. Luar biasa, sebenarnya ini mendadak ya Ustadz Kafid ya, tapi kita luar biasa ya, teamwork di sekolah ini tuh luar biasa sekali teman-teman semuanya. Oke guys, that's it dari Ustadz Kafid sebagai narasumber hari ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau salah ucap pada video hari ini. Oke, terima kasih banyak Ustadz Kafid. Sama-sama. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.